Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang di SMK Negeri 2 Kota Sukabumi. Alhamdulillah kalian sudah diterima di sekolah ini dan semoga kalian betah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti kalian ketahui, kegiatan belajar mengajar tidak bisa kita laksanakan seperti dulu secara tatap muka karena kita tahu bahwa akibat pandemi. Maka untuk sementara kegiatan belajar mengajar kita laksanakan secara daring atau melalui video. Perkenalkan, nama Ibu Erni. Di kelas kalian Ibu mengajar 2 mata pelajaran. Yang pertama yaitu etika profesi dan akuntansi dasar. Nah, pada pertemuan ini Ibu akan mengajar mata pelajaran akuntansi dasar. Mata pelajaran akuntansi dasar merupakan mata pelajaran inti di jurusan program studi akuntansi dan keuangan lembaga. Dan mata pelajaran ini harus benar-benar kalian kuasai karena sangat mendukung pelajaran-pelajaran kejuruan lainnya di program akuntansi. Sehingga kalian menjadi kompeten atau ahli dalam membuat laporan keuangan, ya. Dan untuk bisa menjadi ahli atau terampil dalam membuat laporan keuangan, ini merupakan tujuan akhir dari lulusan SMK Bisnis Manajemen jurusan atau kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Maka tidak mau kalian harus menguasai mata pelajaran akuntansi dasar ini. Dan nanti setelah lulus akan menyandang sebagai seorang profesional, yaitu menjadi seorang teknisi akuntansi junior yang ahli atau mampu membuat laporan keuangan. Nah, itu gambaran awal mengapa kalian harus mempelajari akuntansi dasar di program studi akuntansi dan keuangan lembaga. Oke, kita mulai ke bab pertama dengan materi mengenal akuntansi. Nah, ini mengenal akuntansi. Di sini ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu memahami pengertian tujuan peran akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Dan kompetensi yang kedua itu mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai dengan perannya. Ini ada indikator pencapaian kompetensi, ada 5, menjelaskan pengertian, tujuan, peranan, kemudian bisa mengidentifikasi peranan akuntansi dalam dunia usaha dan mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian akuntansi, menjelaskan tujuan akuntansi, peranan akuntansi, mengidentifikasi peranan akuntansi, dan mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Ya. Sebelum kita lanjut ke materi, ada pendahuluan, harus mengetahui apa itu akuntansi, ya. Bahwa akuntansi merupakan bahasa dunia usaha. Jadi adanya di dalam dunia bisnis, ya. Dari pernyataan ini menyatakan bahwa akuntansi merupakan ilmu yang paling lekat dengan berbagai bisnis, tidak terlepas pada bisnis saja, dapat digunakan juga pada pemerintahan dan organisasi nirlaba. Pemanfaatan ilmu akuntansi, yaitu mampu menyediakan informasi ekonomis dan memiliki arti penting bagi pihak-pihak pemilik kepentingan yang berhubungan dengan perusahaan. Ya, kemudian salah satu bentuk informasi ekonomis ini berupa laporan keuangan. Nah, peta konsep. Nah, ini yang akan dipelajari oleh kita tentang mengenal akuntansi. Ada pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Namun Ibu batasi di video ini kita hanya 2 sub saja, yaitu pengertian dan tujuan akuntansi. Ya. Nah, itu ya, jadi ada 2 yang akan Ibu terangkan di video ini. Nah, tentang pengertian akuntansi dulu. Ditinjau dari segi bahasa, akuntansi berasal dari kata to count yang berarti memperhitungkan.
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi akun atau perkiraan. Istilah akun dan perkiraan ini akan merupakan kata-kata yang terus-menerus dipakai di dalam pelajaran kita. Dalam arti luas, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut. Kemudian kalau ditinjau dari segi prosedur, akuntansi adalah suatu teknik atau seni untuk mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang serta menganalisis hasil dari teknik tersebut. Kemudian tinjau dari segi pemakai. Akuntansi ini menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien serta untuk membuat perencanaan yang efektif, melakukan pengawasan, serta membantu pengambilan keputusan oleh manajemen. Kalau ditinjau dari segi proses kegiatan adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas. Berarti akuntansi merupakan kegiatan yang kompleks, menyangkut berbagai macam kegiatan. Nah, jadi dari uraian tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dari definisi di atas, secara umum pengertian akuntansi dapat kita rangkum menjadi pengidentifikasian, pengukuran, pengkomunikasian informasi ekonomi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh para pengguna informasi tersebut. Nah, itu ya. Kemudian kegiatan akuntansi di suatu perusahaan itu meliputi 4. Yang pertama, pencatatan atau recording. Nah, ini pencatatan ini adalah awal mula terjadinya kegiatan dalam siklus akuntansi. Yang pertama-tama pencatatan ini bisa dilakukan di buku harian yang namanya jurnal dan harus berdasarkan bukti transaksi. Contoh bukti transaksinya seperti nota, kwitansi, cek, dan lain-lain. Ya. Kemudian penggolongan merupakan kegiatan mengelompokkan transaksi keuangan perusahaan ke dalam akun buku besar. Satu akun dibuat satu buku besar. Kalau di dalam perusahaan ada 10 akun, maka ada 10 buku besar, dan seterusnya. Kemudian peringkasan atau summarizing. Ya, peringkasan ini merupakan peringkasan transaksi keuangan yang sudah digolongkan ke akun buku besar, ya. Kemudian dimasukkan ke saldo, kemudian dibuat jurnal penyesuaian, lalu tahap berikutnya jurnal penutup, diringkas ke penutup buku besar. Setelah itu neraca saldo setelah penutup, dan yang terakhir peringkasan di jurnal pembalik. Dan yang terakhir kegiatan akuntansi adalah pelaporan atau yang namanya reporting. Nah, pelaporan ini berupa penyusunan laporan keuangan. Jadi ini produk yang dihasilkan oleh akuntansi, yaitu berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, ya, perubahan arus kas, dan catatan-catatan atas laporan keuangan. Nah, itu tentang pengertian dari akuntansi. Kalau misalkan kalian belum jelas, nanti setelah kalian menonton video ini boleh kalian mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apakah itu melalui Smart Learning ataupun melalui WA group, ya. Atau mungkin kalau ada kesempatan kita melakukan Zoom meeting, itu ya, mengenai sub 1. Nah, kemudian kita lanjut ke tujuan akuntansi. Nah, tujuan akuntansi. Nah, sekarang tujuan akuntansi. Nah, tujuan akuntansi adalah untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi terkait keuangan, terkait kinerja,
terkait posisi keuangan dan arus kas dalam sebuah bisnis. Informasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi. Nah, sekarang ada yang namanya tujuan akuntansi secara umum. Ada 5 tujuan akuntansi secara umum. Yang pertama, memberi informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasifa perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi. 3, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dan membuat estimasi potensi keuntungan perusahaan. Yang keempat, memberi informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal. Ya, dan yang terakhir, menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan keuangan tersebut. Kemudian tujuan akuntansi secara khusus, yaitu untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau menurut Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP, ya. Nah, kemudian tujuan akuntansi secara kualitatif, yaitu memberi informasi yang relevan, menyampaikan informasi yang telah teruji kebenaran dan validitasnya. Informasi disampaikan dapat dimengerti, menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan semua pihak yang terkait, memberi informasi transaksi yang real time atau sesegera mungkin. Informasi yang disampaikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim atau diterima secara umum dan dapat dibandingkan. Dan yang terakhir, menyampaikan laporan keuangan harus lengkap dan memenuhi standar pengungkapan laporan keuangan. Nah, itu dalam pertemuan di video ini kita hanya menerangkan materi pengertian akuntansi dan tujuan akuntansi. Sekiranya ada yang tidak paham, nanti kalian pelajari lagi dan boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan di WA group atau di Smart Learning. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.